Oke, selamat malam. Sejauh jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di live IG untuk dopa underscore Indonesia ya. Ya seperti biasa untuk malam ini menyambung dari pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peluang bisnis sambilan dengan untung maksimal bagi tenaga kesehatan ya. Pokoknya apapun judulnya, intinya ini dadaan ya, saya nggak bikin slide khusus untuk IG live, jadi seperti curhat aja ya. Jadi mungkin sambil cerita juga pengalaman, di samping yang lain mungkin ada masukan atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman juga yang pernah bisnis sambilan nih selama mungkin bertugas sebagai profesi atau mungkin selama kuliah di bidang kesehatan, baik itu kedokteran, psikologi, kemudian dokter gigi dan segala macam, bisa nih share ke dopa_underscore Indonesia. Barangkali ke depan kita mau bikin e-course khusus nih, nah, makanya nanti mungkin kita adakan juga e-course-nya yang memang belum sempat kita kepikiran. Sebenarnya masih banyak e-course di bisnis bidang kesehatan yang belum selesai kami kerjakan. Ada juga yang yang sebenarnya sudah kepikiran tapi belum ketemu mentornya, ya misal klinik akupuntur, klinik hipnoterapi, itu sebenarnya bisa jadi prospek juga, hanya saja kami belum ketemu mentor yang pas. Kemudian yang masih cukup susah itu memang bisnis yang cukup besar ya, misal bisnis rumah sakit itu kita kesulitan untuk mendapatkan mentor yang khusus di sana, karena kita ketahui bahwa di balik sebuah bisnis yang besar pasti ada hal-hal yang sekiranya masih tidak bisa diungkapkan di khalayak, jadi disclaimer ya. Oke, biar tidak terlalu menyimpang dengan tema malam ini, balik lagi ke peluang bisnis sambilan ya. Kalau yang ada di pikiran saya sih untuk peluang bisnis sambilan untuk tenaga kesehatan itu saya bagi jadi 3 yang paling memungkinkan ya, yang masih bisa dikerjakan sambil Anda bekerja di rumah sakit, klinik, atau mungkin sambil kuliah. Itu ada menjadi tutor, kemudian bisnis reseller, kemudian afiliasi. Mungkin sebelumnya sudah sempat dibahas juga ya beberapa itu. Tutor ini mungkin sekarang lebih fleksibel dibandingkan dahulu. Kalau dulu tutor mungkin sifatnya biasanya seringnya offline ya, dan untuk menjadi tutor apalagi dengan background kesehatan itu dulu cukup susah. Apalagi misal Anda seorang mahasiswa kesehatan, saya kasih contoh aja kedokteran ya, Anda seorang mahasiswa kedokteran pengen daftar misal jadi tutor salah satu bimbingan belajar. Kalau zaman dulu kan bimbingan belajar nggak sebanyak sekarang jenisnya ya, paling cuma bimbingan belajar untuk anak SMA yang pengen masuk fakultas kedokteran atau segala macam. Itu dulu cukup susah kalau mau masuk, karena diketahui mereka tahu bahwa kalau anak-anak kedokteran itu jadwalnya biasanya cukup padat kalau zaman dahulu ya, sehingga biasanya ditakutkan tidak fleksibel jadwalnya, sehingga untuk jadwal freelance pasti akan terganggu. Sehingga dulu saya juga pernah mencoba mendaftar untuk menjadi tutor salah satu bimbingan belajar. Saya waktu itu mendaftar untuk mata pelajaran biologi, itu pun tetap tidak diperhitungkan ya, karena memang backgroundnya anak kedokteran ya, pasti susah menyesuaikan jadwal dengan peserta didik. Ya akhirnya cari sambilan yang lainnya waktu itu ya, masih cukup banyak, pokoknya putar otak gimana caranya. Dan tidak bisa sambilan yang seperti sifatnya offline itu biasanya susah ya, seperti desain grafis offline. Misal kalau dulu tuh ada yang namanya, sekarang masih ada ya, mangrove dulu kan sering mempekerjakan anak-anak kuliah segala macam, dulu juga nggak lolos untuk sana. Akhirnya ya freelance untuk desain grafis sendiri yang sifatnya online itu masih bisa. Baik lagi ke tutor, mungkin sekarang sudah cukup banyak juga yang bentuknya platform dan biasanya sudah mulai tersegmentasi. Misal pernah saya temui juga beberapa
apoteker itu bikin satu bimbel sendiri yang memang membahas tentang mata kuliah di farmasian, atau mungkin yang mau lanjut untuk pendaftaran entah itu PNS atau mungkin semacamnya yang di bidang kefarmasian ya untuk SKB dulu itu ada juga. Nah, tapi apa sih kendalanya untuk menjadi tutor itu, meskipun online ya sekarang udah banyak, tapi kendalanya apa ya? Pertama pasti Anda butuh kredibilitas, kecuali Anda bareng dengan tim, artinya misal di bawah satu naungan, satu payung, satu merek, misal tentang bimbel, asal aja ya saya nyebut, misal bimbel Ganesha, kayak bimbel Ganesha udah cukup sangat terkenal di dunia bimbel online. Anda hanya sebagai salah satu tutor, hanya sebagai sambilan, itu mungkin Anda tidak perlu membuat personal branding atau menunjukkan kredibilitas Anda terlalu berlebihan, karena yang mereka tahu mungkin dari pihak Ganesha pasti kalau menunjuk tutor pasti bagus, misalnya seperti itu. Oke, kemudian biasanya juga butuh jam terbang ya. Kredibilitas itu juga dibangun oleh jam terbang. Akhirnya cara penyampaiannya pun nanti akan berbeda yang sudah punya jam terbang dan yang belum. Meskipun secara intelijensi cukup bagus, belum tentu nanti ketika Anda menjadi seorang tutor itu Anda cukup kompeten ya. Artinya kemampuan klinis dan kemampuan mengajar itu dua hal yang berbeda. Jadi itu juga butuh jam terbang, dan sebenarnya ada pelatihan sendiri ya. Jadi bisa jadi kita cukup cakap menjadi seorang klinisi tapi tidak cukup cakap untuk menjadi seorang pengajar, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian tentu pasti butuh namanya penguasaan public speaking yang bagus untuk sebagai seorang tutor. Nah, itu beberapa kelebihan kekurangan menjadi seorang tutor. Untuk fee juga sangat cukup bervariasi ya, tergantung skalanya dari bimbelnya, atau ini Anda yang bikin sendiri dan segala macam, itu nanti masih sangat belum bisa diprediksi. Belum lagi nanti jumlah siswanya, kemudian kapasitas dari kelasnya dan segala macam. Itu untuk salah satu bisnis sampingan ya, menjadi seorang tutor. Nah, yang berikutnya apa? Reseller ya. Nah, reseller ini sebenarnya terbilang cukup mudah ya. Reseller itu nanti mungkin kita bagi lagi ya. Reseller itu bisa jadi Anda ambil barangnya dulu kemudian dijual lagi ya, seperti maklaran ya nanti. Nah, mirip reseller itu sebenarnya mirip maklaran ya. Bisa Anda ambil dulu kemudian dijual lagi, atau Anda tidak memegang barangnya sama sekali, sehingga Anda hanya menjadi itu tadi maklar, jadi penghubung saja antara penjual dan juga pembeli. Nah, dulu pengalaman juga saya menjadi seorang reseller sebelum mulai bikin klinik itu ya, reseller alkes, reseller bahkan yang di luar dari bidang kesehatan ya, seperti helm, jaket dan segala macam itu pernah juga. Nah, tapi apa kelemahannya reseller? Mungkin marginnya pun agak susah kita kontrol sendiri juga, karena ya memang biasanya dari pihak penjual juga kadang memberikan harga tertinggi, atau mungkin ya akhirnya perang harga karena barangnya sama, sehingga ada beberapa reseller akhirnya perang harga, sehingga mau tidak mau justru malah saling memberikan margin yang kecil. Nah, itu justru yang salah satu kerugiannya juga sebenarnya menjadi reseller. Tapi ya keuntungannya kita tidak perlu menyimpan barang kalau yang hanya menjadi penghubung. Kemudian ya artinya tidak perlu gudang, tidak perlu biaya perawatan, tidak perlu takut adanya dead stock. Kemudian belum lagi distribusi, artinya ketika nanti barangnya harus dikirim dan segala macam, kita sudah tidak memikirkan terkait pakai jasa pengiriman apa, kemudian nanti sistemnya bagaimana, itu udah nggak pikiran.
Tapi ya itu kita masih butuh yang namanya kemampuan untuk marketing atau negosiasi atau copywriting lah ya. Nah itu salah satunya. Ini ada beberapa yang bergabung ya. Saya sapa semua dulu. Ada Mbak Almaita Cintami, kemudian Mas Rodi, kemudian ntar ada Klinik Dokter Femita, Dokter Bangun, Yukta Wirahayu, Firman Dix, Login TP ya. Oke, mau ada pertanyaan silakan ya. Tapi sebenarnya ini bukan sesi seminar ya, jadi kalaupun tidak ada pertanyaan ya saya hanya memaparkan gambaran, tapi barangkali punya pengalaman lain nih yang selain yang saya sebutkan. Tadi saya cuma menyebutkan adanya tutor, reseller, sama afiliasi untuk bisnis sambilan seorang tenaga kesehatan ataupun mahasiswa di bidang kesehatan. Tadi reseller ya, kita lanjut ya ke reseller. Itu tetap butuh kemampuan marketing ya, artinya meskipun barangnya tidak di sisi kita mau tidak mau kan tetap harus kontak atau saling berkontak dengan calon pembeli ya. Artinya bagaimana kita menawarkan, bagaimana kita menjaga kepercayaan, itu juga menjadi tantangan sebagai seorang reseller. Nah kadang yang jadi masalah kita sudah komitmen tapi ternyata penjualnya yang kurang komitmen ya. Nah, akhirnya pengirimannya terlambat, kemudian ternyata kualitas produknya tidak sesuai dengan yang diinfokan ke kita. Nah itu yang jadi kendala juga ketika memilih bisnis sampingan berupa reseller. Kemudian kadang masih juga ribet ngurus masalah transferan ya, kan kadang rekening itu kan masuk ke tempat pembayaran masuk ke tempat kita dulu ya, pembayaran masuk ke tempat kita baru nanti kita store ke penjual. Artinya kita tetap masih harus menerima uang dulu untuk nanti di store. Jadi kita harus memastikan bahwa transferannya memang benar-benar masuk. Kemudian ya pernah sekali ya ada yang terlalu cukup niat ya, modus-modus penipuan seperti yakin sudah mengirimkan dana ke rekening kita, menunjukkan bukti transfernya yang mungkin sudah diedit dan segala macam. Ternyata memang sebenarnya belum. Nah, kadang mereka memburu-buru untuk segera dikirim karena berbagai alasan lah, mau segera dipakai atau apa, sedangkan memang dana tersebut belum masuk ke tempat kita. Nah itu kadang ada yang seperti itu. Nah ini menjadi salah satu kelemahan dari bisnis sampingan reseller ya. Jadi ada kemampuan marketing atau copywritingnya kalau mungkin kita mau bikin landing page sendiri, kemudian masalah suppliernya itu sendiri, kemudian masih ribet ngurus transferan juga. Itu kalau reseller. Oke. Itu marginnya ya bervariasi lagi ya. Mungkin kalau mau sebagai contoh nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu misal saya itu biasanya reseller untuk stetoskop Littmann kalau dulu yang terkenal ya, sekarang kayak masih Littmann ya, Littmann SE2 kalau dulu. Itu marginnya rata-rata per stetoskop itu sekitar 100 sampai 150 kalau dulu ya. Nah dulu saya kebetulan agak lupa juga, tiba-tiba dapat kontak orang 3M sendiri ya, 3M sendiri, akhirnya bisa dapat harga yang lebih murah dibandingkan kalau saya reseller. Akhirnya saya ngambil barang sendiri, jadi bukan reseller lagi ya, tapi benar-benar saya beli barangnya dulu kemudian dijual lagi. Apa istilahnya, trading ya, kalau istilah yang keren sekarang trading, jualan aja pakai istilah yang keren ya, trading. Sebenarnya ya beli murah jual lebih mahal kan, kayak gitu aja kan. Kemudian ya kurang lebih seperti itu, marginnya kurang lebih sekitar dulu bisa sekitar 100 sampai 200 ya. Kalau saya sih nggak suka istilah persentase ya, persentase tuh nanti kadang mengecoh kita ya. Kalau omsetnya besar pakai persentase kelihatan besar, tapi kalau omsetnya kecil pakai persentase, meskipun persentasenya kelihatannya besar tapi kalau omsetnya kecil ya tetap aja kecil ya. Jadi ya saya lebih senang bentuk rupiah kalau melaporkan
entah itu EBITDA, profit, kemudian keuntungan lah, kurang lebih keuntungan itu lebih mudah untuk dicerna ya daripada persentase. Persentase itu kan bahasa-bahasa orang kalau mengevaluasi laporan keuangan ya emiten itu pakai persentase kenaikan berapa persen. Tapi kalau skala kecil seperti saya ya sebagai berapa rupiah gitu aja, itu lebih cepat nangkepnya dan lebih bisa untuk segera mengatur keuangan. Ini ini kemarin profitnya kurang lebih 1,5 juta misal, berarti besok saya ambil lagi barang sekitar segini, itu lebih cepat ya daripada persentase harus ngitung lagi emang kemarin omsetnya berapa ya, berarti besok ngambil berapa ya, kelamaan. Itu gambarannya ya. Kemudian itu juga berlaku ketika Anda memulai investasi ya, artinya jangan melihat besaran persentasenya tapi berapa rupiah sebenarnya Anda dapatkan. Jangan sampai Anda sering membaca buku-buku investasi, buku-buku yang investor besar, mereka sudah cukup puas dengan dengan keuntungan 5% per tahunnya. Ya mereka berapa miliar atau berapa triliun, Anda hanya masukkan di bawah 10 juta, 20% sudah gembor-gembor ya kan lain ya. 5%-nya mereka ya beda dengan 20%-nya Anda. Jadi bisa kalau masih skala kecil ya pakai aja kenaikannya berapa rupiah atau keuntungannya berapa rupiah, itu lebih cepat nangkepnya. Nah, yang bisnis berikutnya ya ini saya apa lagi ya, ada Arif Lubis, kemudian Dr. Dandung Bawono. Dulu oke ya, ini jangan disamakan dengan acaranya Dr. Dandung ya Dok. Ini cuma acara acara curhatan pribadi ya. Ini cuma acara pembuka sebelum nanti ya insya Allah semoga ada beberapa mentor yang bisa bergabung untuk IG Live bareng berbagi pengalaman. Jadi nggak cuma pengalaman saya saja terlalu sempit ya, harus kita buka wawasan yang lebih luas untuk pengalamannya. Kalau mau yang lebih terstruktur ya memang harus ikut e-course-nya masing-masing mentor tadi ya. Anda bisa kunjungi dopa.co.id tergantung Anda pengennya mendalami bisnis atau investasi di bidang apa, misal klinik gigi, klinik hitan, alat kesehatan. Nanti masing-masing ada tutornya sendiri ya, mentornya sendiri. Nah, bisnis sambilan yang berikutnya apa, yaitu afiliasi. Ya, mungkin istilah ini udah tidak asing karena banyaknya kasus ya afiliator bodong ya istilahnya ya. Nah, itu karena dulu cukup terkenal karena awalnya kalau dulu yang paling terkenal awal itu Binomo itu ya. Sekarang malah nggak tahu kemana itu orangnya. Nggak ditangkap, malah bisa bikin iklan itu kalau nggak salah kopi kenangan ya kalau nggak salah, yang aktornya Binomo itu malah diapresiasi bukannya diusut seperti halnya afiliator yang satunya lagi kemarin yang tertangkap itu ya. Kemudian afiliasi ini saat ini memang lebih sering produknya berupa barang-barang online ya, terutama entah itu berbentuk e-course, tutor online dan segala macam, sehingga kadang tidak terkait dengan kecepatan pengiriman dan lain-lain hal sebagainya. Kemudian biasanya sudah disertai juga halaman landing page yang sudah ada copywritingnya, seperti halnya yang di dopa.co.id. Kalau Anda sudah pernah ikut program afiliasinya, itu Anda akan dibekali 2 link yang menuju halaman landing page yang ada copywritingnya, ada yang langsung ke halaman checkout. Nah, yang kami sarankan, misal Anda belum memiliki personal branding yang baik di bidang bisnis kesehatan, mungkin langkah lebih baik mungkin masuk pakai link yang ada copywritingnya, sehingga biar
calon customer juga baca dulu ada apa sih di materi kali ini, di e-course ini ada materi apa aja, itu mereka bisa baca di situ. Dan sudah ada copywriting yang mungkin akan lebih mendorong seseorang untuk join, untuk ikut belajar bisnis di bidang kesehatan. Kemudian nah itu kan kemudahannya di situ, jadi Anda nggak usah belajar tentang AIDA terus apa itu tentang ilmu-ilmu copywriting ya, seperti yang sudah sempat sebutkan juga. Jadi tinggal pasang link aja, entah itu di Facebook dan segala macam, bisa diperpendek pakai Bitly dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian sudah tidak ribet ngurusi masalah transferan uang. Jadi kalau ini itu kan kalau afiliasi itu kan biasanya nanti dana masuk ke penjual, istilahnya seperti itu ya. Misal kalau di sini masuk ke Dopa, nah nanti dari Dopa sendiri yang akan mentransfer fee atau komisi rekapan tiap bulannya, berapa e-course yang sudah closing dari hasil link afiliasi Jawa Dopa yang sudah tergabung. Nah, tinggal untuk afiliasi ini nanti Anda pilihkan banyak ya, banyak sekali produk yang sudah menawarkan afiliasi. Tempat-tempat belanja online juga sebagian besar sudah menawarkan program-program afiliasi. Jadi tinggal Anda pilih saja Anda pengen ikut afiliasi yang mana. Nah, yang saya sarankan ya memang mau tidak mau kalau mau ikut yang seperti itu cari yang komisinya besar ya. Kemudian memiliki visi besar juga sehingga Anda tidak sekedar mendapatkan keuntungan finansial tapi juga kepuasan batin bahwa Anda menjadi bagian dari sebuah visi yang besar. Sebagai contoh, kalau di Dopa itu komisinya kurang lebih sampai 50.000 ya. Anda cuma tinggal pasang link, ada yang closing, itu komisinya sampai 50.000. Bayangkan kalau Anda pasang Shopee itu kurang lebih 10.000 per produk. Tuh. Nah, dan kami pun mengusung visi yang besar ya. Visi utama kami ya dari awal adalah membantu kesejahteraan tenaga kesehatan. Mungkin kemarin sempat juga Anda lihat beritanya perawat yang demo sampai ke kantor bupati kalau nggak salah yang di Sumatera itu, yang sampai jahit mulut dan segala macam, aksi jahit mulut itu sampai segitunya karena penghasilan mereka tidak diperhatikan dengan baik. 1 bulan hanya dibayar sekitar berapa ratus ribu. Bayangkan seorang tenaga profesional hanya dibayar seperti itu. Nah, kalau kita terbiasa untuk bergantung pada gaji ya mungkin mohon maaf ya memang resikonya seperti itu. Ketika untung-untung kalau Anda mendapat tempat yang menghargai profesi Anda, tapi kalau tidak mendapatkan tempat atau daerah yang menghargai profesi Anda ya resikonya seperti itu, bahkan sampai nekat mau menjahit mulut sendiri ya, sampai semiris itu. Sehingga kenapa kita mengajarkan ini semua ya agar profesi kesehatan itu lebih dipandang lagi ke depannya ya, sehingga yang sejahtera itu kalau bisa ya bukan hanya kalangan dokter-dokter spesialis ya, tapi kalau bisa ya mulai dari ya semua yang berkaitan dengan kesehatan semua bisa dipertimbangkan. Makanya kami menggait semua tenaga kesehatan untuk ikut berpartisipasi di sini, mulai dari bagian psikologi, kemudian bagian gizi, kemudian dokter gigi, dokter umum, perawat, bidan. Kami coba gandeng semua yang ingin ikut visi besarnya kami ini ya, karena ya kami di bagian entrepreneur itu kan memang bukan penentu kebijakan ya. Penentu kebijakan berarti orang-orang yang berada di kalangan pemerintahan, politik dan segala macam. Nah, tapi apa sumbangsih kami agar kami juga bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan ini ya melalui ilmu healthpreneurship ini yang sudah menurut saya sudah sangat-sangat terbukti. Rekam jejaknya rekan-rekan saya yang memang menggeluti di healthpreneurship itu kesejahteraannya memang jauh dibandingkan yang hanya menggantungkan diri di
klinik, rumah sakit atau semacamnya. Nah itu kenapa saya berani dengan yakin menyebarkan ilmu ini. Ya semoga ada orang yang tepat memegang, istilahnya orang yang tepat memegang ilmu ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan Anda dan keluarga. Tidak peduli Anda seorang yang istilahnya mau lanjut sekolah, Anda seorang dosen, Anda seorang PNS dan segala macamnya. Kalau Anda sudah bertekad untuk mengembangkan diri demi kesejahteraan, itu ya Anda bisa tetap mengembangkan diri di healthpreneurship ini. Ya, tadi sebagai gambaran, kalau Anda ingin gabung untuk ikut visi besar DOPA itu membangun kesejahteraan tenaga kesehatan, Anda bisa mulai dari ikut program afiliasinya DOPA, gabung membernya DOPA gratis, kemudian masih dapat beberapa e-course sama e-book gratis tentang healthpreneurship yang mungkin susah sekali kita dapatkan di toko buku ataupun di e-course lainnya. Mungkin yang sudah cukup banyak bisnis klinik kecantikan, apotek, itu mungkin pelatihannya sudah cukup banyak ya, tapi klinik kita offline biasanya paling sering. Nah tapi yang lainnya kan belum tersentuh. Nah itu kita berharap semua tenaga kesehatan di berbagai lini itu bisa bersama-sama sejahtera. Intinya itu sejahtera. Masing-masing orang bisa jadi goalnya lain, masing-masing kita punya permainan sendiri, istilahnya seperti itu. Punya permainan sendiri berarti otomatis punya garis finish sendiri. Artinya Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan teman Anda, bahkan yang satu profesi sekalipun, karena goal Anda dan goal teman Anda bisa jadi lain. Anda bermain di permainan yang berbeda dengan peraturan yang berbeda pula. Artinya kalau Anda terpengaruh, ya itu berarti Anda malah justru sudah kalah. Mereka mungkin sedang bermain permainan lari cepat ya, sprint. Anda seorang pelari maraton istilahnya. Ya Anda dari awal sudah berhemat ya, berarti menghemat tenaga. Kalau di sini mungkin menghemat keuangan dan segala macam, mengurangi gaya hidup dan segala macam. Sedangkan mereka ketika dapat uang besar langsung dibelanjakan, yang menurut mereka itu adalah sebuah kesuksesan, kepuasan sendiri, bisa mungkin beli Mercy dan segala macam. Tapi Anda mungkin punya goal yang lain, Anda pengen punya hunian sendiri tanpa kredit dengan uang Anda sendiri. Nah itu kan berarti ya Anda perlu yang lain. Mungkin dia bisa beli Mercy tapi uangnya masih nyicil bank, sedangkan Anda mungkin hanya pakai motor biasa tapi rumah Anda sudah cash, lunas. Nah itu kan lain, jadi permainan lain, goalnya lain, kemudian jaraknya juga lain. Mungkin Anda menargetkan di usia 45, 50, mungkin mereka hanya menargetkan di usia 35. Nah itu masing-masing orang lain ya. Itu ya gambaran garis besar ya. Jadi kalau mau program afiliasi, komisi besar, visi besar. Ya salah satunya adalah di program afiliasinya DOPA. Di sana nanti juga sudah ada tutorialnya. Silakan Anda buka websitenya dopa.co.id. Lumayan kan, 50.000 Anda nggak ngapa-ngapain, cuma pasang link aja. Dan otomatis biasanya kalau Anda seorang tenaga kesehatan, otomatis circle Anda kan biasanya juga circle tenaga kesehatan kan, berarti artinya akan lebih mudah lagi. Anda sudah istilahnya sudah mendapat ikan secara tidak langsung istilahnya. Jadi misalnya Anda seorang tenaga gizi di bagian gizi, otomatis kan teman-teman Anda mungkin seorang ahli gizi, kemudian sesama di bagian gizi kayak gitu. Artinya ketika Anda masang link tentang bisnis kuliner sehat yang dibawakan Mbak Ayu, itu kan otomatis sudah akan lebih mudah. Anda sudah mendapatkan database orang-orang yang mengenal Anda justru malahan. Anda tinggal pasang link di status WA, nanti mereka klik sendiri. Teman-teman Anda klik, apa sih ini? Nah, lihat copywritingnya, tertarik, closing, Anda secara tidak langsung sudah mendapatkan komisi tanpa Anda harus bernegosiasi dengan teman-teman Anda, biar mereka baca sendiri copywritingnya.
Aduh, ternyata banyak ya materinya. Sambil minum bentar ya. Oke, kita sapa dulu lagi mulai dari aduh, bentar. Ada Awang underscore FR, Rohadi underscore Joglo underscore Jampang Kulon di ada dulu. Kemudian Davida Bam, David Akbar M ya. Nah, kemudian Iis underscore Mulyani underscore DRG. Nah, sapa dulu. Nah, ini kan ya secara langsung Dopa ini pun juga menarget tenaga-tenaga kesehatan ya. Artinya kami justru yang mencari. Sebenarnya kita tahu bahwa entrepreneurship itu populasinya lebih sedikit ya dibandingkan populasi umum ya, di bawah 10% ya. Artinya justru kami yang harus lebih aktif mencari. Mungkin Anda bisa melihat following kami lebih besar daripada follower kami ya. Karena kami yang mencari orang-orang yang siap berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ya, mungkin Anda seorang dokter gigi tapi Anda melihat teman Anda di bagian perawat kok kayaknya kok masih miris ya untuk kesejahteraannya. Nah, terus Anda coba nih beliin satu e-course-nya untuk rekan kerja Anda ini. Oh, ya itu kan udah cukup membantu mereka sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kesejahteraan yang sifatnya mandiri nanti semakin terbangun, artinya tenaga kesehatan ke depan pasti punya bargaining position. Misal, Anda seorang dokter gigi, Anda praktek sendiri, keuntungannya jauh lebih besar dibanding Anda kerja di rumah sakit. Kira-kira kalau rumah sakit mulai kehabisan dokter gigi untuk praktek tempat mereka akan lebih cenderung menawarkan fee tinggi atau rendah. Pastinya kan lebih tinggi kan. Nah, itu juga artinya kita jadi punya posisi tawar yang lebih baik ketika kita mempunyai kemampuan entrepreneurship. Kurang lebih seperti itu. Dan kita pun misal belum semuanya mulai entrepreneurship, misal kita sudah mulai entrepreneurship, keuntungan kita kalau di praktek sendiri jauh lebih besar. Nah, misal kita ditawari dari rumah sakit ini ada posisi ini dapat uang dulu segini jauh sekali dari praktekan Anda punya bargaining position. Jadi kalau seperti itu ya mending saya buka sendiri, pasiennya juga udah banyak ya, kalau mau ya segini ya, misal seperti itu. Kurang lebih kan seperti itu. Nah. Dan mereka pun lebih menghargai biasanya dari pemilik tempat kerja ketika Anda punya kemampuan problem solving seorang entrepreneurship, Anda lebih diperhitungkan. Bukan sekedar kemampuan teoritis dan klinisnya. Oke. Ada yang mau join? Oke. Artinya sih tidak ada pertanyaan ya. Oke. Mungkin sekian ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk jadwal live IG sementara itu Selasa Kamis untuk di Dopa_Indonesia dan Rabu Jumat di Daily.Dopa sama Om Raffi, sambil kita menunggu kesiapan para mentor untuk join, atau nanti kita juga bisa undang para pelaku usaha di bidang kesehatan ya. Sekali lagi, kalau bisa kita majukan dunia kesehatan melalui entrepreneurship. Bagi Anda yang seorang tenaga kesehatan dan punya kemampuan bisnis, ya mungkin bisa diupayakan, didahulukan ya, untuk mengembangkan bisnis bidang kesehatan dulu ya, baru yang lain boleh nanti. Karena kita butuh bargaining position yang baik ke depannya, bahkan untuk skala kebijakan nantinya. Kalau kita tidak punya bargaining position yang baik ya, nanti tetap kita akan diupah rendah terus. Bergabung Rodi Lesmana 41, didadain dulu. Oke.
apalagi tadi ya, kalau Anda yang punya bisnis lain, nanti silakan hubungi Dupa_Indonesia, pengen gabung jadi mentor. Wah, untuk bisnis ini belum ada nih kayaknya dok, boleh nggak saya ngisi untuk materi tersebut? Silakan ya, nanti silakan hubungi kami. Misal belum ada di materi e-course kami, Anda mengusulkan materi baru yang berpotensi juga mempunyai peluang yang bagus, silakan. Kami membuka diri seluas-luasnya. Jadi apalagi ya, itu tadi ya, kalau bisa diupayakan bisnis bidang kesehatan terlebih dahulu baru yang lain ya. Kita kalau bisa lebih banyak tempat kesehatan daripada minimarket. Jadi setiap berapa meter nanti ada tempat kesehatan, setiap berapa meter ada apotek, ada klinik, itu kan di mata investor dengan melihat seperti itu kan pasti mereka juga akan melihat, oh ternyata bisnis bidang kesehatan ini berpotensi bagus juga ya, sehingga mulai investor itu melirik juga untuk berinvestasi di sana ya. Meskipun sebenarnya kita juga tidak terlalu membutuhkan investor, karena memang bisnis bidang kesehatan ini memang sudah cukup menguntungkan ya. Kadang kita cuma lah diam-diam aja, kalau ada yang terlalu banyak investor yang tergabung malah untung kita tidak bisa terlalu maksimal. Nah, yang tadi mungkin tambahan lagi ya, misal Anda pengen sambilan itu bisa jadi bisnis Anda sendiri yang Anda sistemasi, kemudian ke depan Anda lepas untuk dikelola oleh bawahan Anda, itu juga termasuk sambilan ya sebenarnya ya. Ya sebagai, kalau kata Robert Kiyosaki, passive income itu sebuah bisnis yang bisa Anda tinggal 1 tahun atau lebih ya. Jadi Anda bisa liburan 1 tahun tanpa memikirkan bisnis Anda. Nah, mungkin kayak klinik vaksin saya juga dulu saya tinggal 4 tahun malah ya untuk sekolah ya. Itu ya udah jalan-jalan aja tanpa terlalu campur tangan dari saya. Ya 1 kali 2 kali saja. Nah, itu juga bisa jadi gambaran untuk Anda yang mau lanjut sekolah bagi dokter atau apapun yang pengen lanjut sekolah. Mungkin sebelumnya bisa nih mulai ngerintis bisnis dulu, nanti pas sekolah tinggal jadi passive income Anda. Jadi biaya sekolah, biaya kehidupan pribadi sehari-hari, keluarga tetap bisa Anda handle sendiri tanpa harus minta keuangan, menggantungkan diri ke pasangan, menggantungkan diri ke orang tua gitu ya. Oke ya, mungkin sekian untuk malam ini. Ini saya juga baru selesai praktek nih, mata masih merah ya, dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu ya. Pokoknya mungkin masih banyak yang stigma, jadi ini nanti pasti ujung-ujungnya untuk ikut e-course, untuk ikut pelatihannya Dupa dan segala macam ya, silakan. Cuma nanti kalau Anda tahu bahwa keuangan di Dupa itu memang justru hanya akan kami putar aja, jadi 20% untuk sedekah, kemudian sisanya untuk operasional. Mungkin benar-benar profitnya hampir nggak ada, mungkin sekarang masih minus banget ya, sangat-sangat minus. Kami tidak masalah karena memang visi utama kami bukan mencetak keuntungan sebesar-besarnya, tapi mencetak healthpreneur sebanyak-banyaknya ya. Semoga menjadi amal syariah juga ya, amin. Oke, sekian. Tiap mau off ada yang masuk nih, Andre Kailes. Nah, nanti lihat rekaman aja ya kalau misal masih mau lihat. Oke, sapa dulu ya. Sekian, ini sudah jam 8.43. Kalau ada ide lain bisnis sambilan yang bisa dikerjakan atau Anda mungkin juga akan menawarkan itu, silakan. Nanti bisa di kolom komentar atau apapun. Oke, saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, sehat Dupa, salam sehat semua.
ya, izin live ya.